Ada percakapan cukup mengerikan yang dilakukan Rudolf Tobing, pembunuh wanita di apartemen sebelum menghabisi korbannya, yakni Ica. Rudolf Tobing ternyata sempat mengajak korban Ica atau AYR untuk memainkan skenario ikat-ikatan. Rudolf Tobing diketahui sempat mengikat kaki dan tangan Ica sebelum dibunuh dan melontarkan beberapa pertanyaan. Hal ini terungkap dari hasil pendalaman terhadap Rudolf Tobing yang ternyata berhasil mengikat kaki dan tangan Ica tanpa perlawanan, di mana Rudolf Tobing mengatakan hal tersebut demi kepentingan konten podcast dan hanya pura-pura saja. Nyatanya setelah mengikat Ica, Rudolf Tobing menunjukkan dominasinya dengan menampar dan akhirnya mencekik korban hingga tewas. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, awalnya Rudolf mengajak Ica berdalih melakukan siaran podcast bersama di kamar apartemen Green Pramuka. Setelah keduanya tiba di kamar apartemen, Rudolf mengatakan pada korban bahwa demi materi promosi podcast mereka, Ica harus berpura-pura menjadi korban penculikan. Karenanya Rudolf Tobing meminta untuk mengikat kaki dan juga tangan korban. Dalam keadaan tangan dan kaki Ica yang terikat, Rudolf bertanya dengan ancaman apakah Ica memilih berteman dengan Rudolf atau sosok H yang merupakan musuh dari Rudolf. Rudolf lalu menagih komitmen dan keseriusan Ica dengan meminta Ica mengirimkan sejumlah uang kepadanya sebagai modal untuk membunuh sosok H. Rudolf kemudian mengirimkan sendiri uang dari rekening milik Ica ke rekening pribadinya melalui mobile banking. Pelaku mentransfer uang dari rekening korban sebanyak 19,5 juta rupiah. Setelah itu Rudolf menanyakan pada Ica apakah akan melaporkannya ke kepolisian atau tidak. Pada Rudolf, Ica berjanji tak akan melaporkannya ke pihak kepolisian, namun Rudolf tak percaya dan justru mencekik korban hingga meninggal dunia. Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Kemudian bagaimana agar membunuh tidak terlacak, ya, tidak terdengar dan lain sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan sudah mempersiapkan kabel tis untuk mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus korban setelah aksinya selesai. Dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan dalam pasal pembunuhan berencana. Namun selanjutnya ternyata setelah selesainya perbuatan daripada pelaku ini, ada barang-barang korban yang juga ikut diambil. Yang pertama dari uang yang ditransfer, ya, sempat setelah diikat, ya, kemudian dipaksa untuk mentransfer, bahkan meminta transfer dari keluarganya, ya. Kemudian barang-barang pribadi korban juga diambil, laptop, HP, dan lain sebagainya. Sehingga kami konstruksikan juga dengan pasal 365, pencurian dengan kekerasan. Rekan-rekan sekalian, kita mendalami sebenarnya apa motif daripada pelaku ini. Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015, di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Ini terakumulasi sejak 2015, ya, dendamnya ini sampai 2022 ini. Apalagi setelah melihat saking dendam kesumatnya, kemudian dan teman-teman yang dua orang ini juga tahu bahwa yang bersangkutan ini dendam dengan inisial H ini, mereka tetap berhubungan, artinya berteman. Ya, terlihat pada saat foto bersama, perkawinan salah satu dari temannya juga foto bersama. Ya, ini semakin dendam, oleh karenanya direncanakan oleh yang bersangkutan, dan ini ada persesuaian di mana target awal adalah temannya atas nama H ini yang utama. Namun yang bersangkutan saat itu tidak ada di Jakarta, sudah dihubungi melalui adiknya ini, dan itu ada buktinya juga. Ya. Kemudian yang bersangkutan akhirnya memprofiling mana yang paling
gampang untuk adakan tindakan pembunuhan ini. Oleh karenanya korban I ini yang pertama, dia profiling apa hobinya, podcast dan lain sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Ya. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut site siapa? Kamu ikut site-nya H atau ikut site saya? Ikut site saya. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanan sebelumnya sudah ngobrol nih berdua ini. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi saya akan tetap minta pertanggungjawaban dan saya akan laporkan polisi. Nah pada saat di prank itu, ya, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung dibunuh korban ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.